Akhirnya, komunitas Muslim menjadi terlalu besar untuk diabaikan oleh orang Quraisy. Awalnya, Muslim bisa salat di tempat tersembunyi di luar kota. Tetapi saat kelompok peribadatan semakin besar, peluang untuk ketahuan pun semakin tinggi. Inilah yang terjadi saat sekelompok penyembah berhala melihat sekelompok Muslim yang sedang salat. Mereka langsung bereaksi dengan mencemooh Muslim dan cara beribadahnya. Awalnya, Quraisy tenang-tenang saja menganggap komunitas kecil itu sebagai ketaklaziman yang bisa diejek, sampai mereka menyadari daya tarik gagasan baru ini. Monoteisme, keadilan sosial, kesetaraan, dan ketundukan kepada perintah Tuhan, semuanya adalah teori yang mengancam Quraisy. Di mata banyak pemimpin Quraisy, solusi untuk menyelamatkan diri dari gerakan religius dan sosial baru ini yaitu dengan menyingkirkan sumbernya Muhammad. Akan tetapi, masyarakat Arab masih memegang struktur dan aturan. Walaupun anak yatim, Muhammad masih berada di bawah perlindungan pamannya, Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim, salah satu klan Quraisy. Abu Thalib sendiri menolak menerima Islam, tetapi harga diri dan rasa hormat pada aturan sosial Arab membuat ia melindungi keponakannya. Lebih jauh lagi, budaya Arab tua menyatakan jika Nabi Muhammad terbunuh, anggota klannya diizinkan membalas dendam sehingga dapat terjadi perang saudara di jalanan Mekah. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak bisa disakiti, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku bagi para pengikutnya. Banyak di antaranya yang tidak dilindungi oleh klan atau keluarga manapun. Suku Quraisy memutuskan untuk mengancam dan menganiaya mereka dengan harapan bisa memadamkan semangat yang lain untuk bergabung dengan agama baru tersebut. Maka umat Muslim kerap dilecehkan dan dicabut haknya di Mekah. Meski mendapat perlindungan, Nabi Muhammad tak mampu menghentikan penindasan terhadap para pengikutnya. Quraisy juga mengambil langkah untuk mencegah penyebaran agama baru ini ke luar Mekah. Sekelompok pengungsi Muslim yang melarikan diri ke Abisinia mendapat janji perlindungan dari Raja Kristen, Negus. Kemudian Quraisy mengirim utusan untuk mengejar mereka, berharap bisa meyakinkan sang raja agar mencabut perlindungannya dan mengirimkan kembali pengungsi Muslim ke Mekah untuk dianiaya. Saat Negus mendengarkan Ja'far, sepupu Nabi, membacakan ayat-ayat Quran mengenai keyakinan Islam tentang Isa dan Maryam, ia menolak mengabaikan sesama penganut monoteisme itu. Utusan Quraisy pun harus kembali ke Mekah tanpa bisa membawa pengungsi Muslim. Akan tetapi, seandainya umat Muslim tak bisa melarikan diri ke tempat yang jauh, Islam masih bisa menyebar keluar Mekah. Ribuan orang Arab mengunjungi Mekah tiap tahun. Jika para pengunjung itu mendengar dakwah Nabi Muhammad dan melihat kegagalan Quraisy menghentikan gagasan baru ini, status Quraisy sebagai salah satu suku terkemuka di Arab akan merosot. Alternatifnya, para pengunjung akan memercayai Nabi Muhammad, menerima agamanya, dan membawanya pulang ke kampung halaman, menyebarkan Islam di luar Mekah, dan membuatnya semakin susah dibendung. Semua ini membuat Quraisy mengambil tindakan-tindakan ekstrim. Pada 617 Masehi, sekitar 7 tahun setelah wahyu pertama, Quraisy memutuskan untuk menerapkan boikot total terhadap Bani Hashim, klan Nabi Muhammad yang banyak memeluk agama Islam. Tak seorang pun mengadakan transaksi bisnis dengan mereka ataupun menikahi salah satu anggota klan. Mereka bahkan dipaksa mengasingkan diri di lembah Tandus, tepat di luar Mekah. Tekanan ini berdampak parah bagi komunitas Muslim. Penyiksaan menimbulkan kelaparan, isolasi sosial, dan kesulitan ekonomi bagi orang-orang Muslim, bahkan bagi non-Muslim yang kebetulan menjadi bagian dari Bani Hashim. Beberapa Muslim yang tak berasal dari Bani Hashim, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mengusahakan segala cara untuk mengirimkan bahan makanan kepada Bani Hashim dengan menghindari peraturan boikot walau secara pribadi mengalami kerugian besar. Boikot ini melelahkan seluruh komunitas Muslim, baik yang berasal dari Bani Hashim maupun klan lain. Pada akhirnya, boikot ini tak efektif untuk memaksa Nabi Muhammad menghentikan dakwah dan berakhir tepat setelah setahun diberlakukan. Kendati
ada upaya pencegahan oleh Quraisy, semakin banyak orang memeluk Islam. Boikot tersebut juga membuktikan kekuatan ikatan komunitas muda ini. Anggota komunitas yang tidak termasuk klan Bani Hashim masih bersedia mengorbankan kekayaan dan keselamatan untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dianiaya. Di sini, salah satu konsep inti Islam, kesetiaan pada agama melebihi kesetiaan pada suku atau keluarga, tampak dengan jelas. Akan tetapi, boikot itu tetap menimbulkan dampak nyata. Bertahun-tahun tak mendapatkan makanan dan perlindungan, diiringi kekerasan fisik, telah mengakibatkan jatuhnya korban di kubu kelompok Muslim. Penganiayaan ini mungkin turut memengaruhi wafatnya istri Nabi, Khadijah, pada 619 Masehi. Dialah pengikut Muslim pertama yang telah mendampingi Nabi melalui kesengsaraan di tangan Quraisy. Dukungan emosional yang diberikan Khadijah pada tahun-tahun awal tak terkira bagi Nabi, yang mendorongnya untuk melanjutkan dakwah di tengah penganiayaan. Ini salah satu kehilangan terbesar bagi Nabi. Tetapi, ini bukan satu-satunya kehilangan yang harus dihadapi. Tak lama setelah itu, paman yang telah melindunginya, Abu Thalib, sakit dan wafat. Walaupun tak mau masuk Islam, Abu Thalib mengalami penganiayaan seperti halnya anggota Bani Hashim yang lain dan tak pernah melepaskan perlindungannya terhadap keponakannya ini. Selain menjadi kehilangan besar bagi Nabi Muhammad, wafatnya Abu Thalib berimplikasi besar bagi komunitas Muslim. Tanpa pemimpin yang kuat, hanya sedikit orang yang mampu melindungi Nabi Muhammad dan anggota komunitas Muslim lainnya dari para pemimpin Quraisy. Mereka semakin berani menyerang Muslim, baik dengan kata-kata maupun fisik. Meskipun mencintai kota Mekah, Nabi Muhammad memutuskan mencari kota lain yang masyarakatnya mau menerima dan memberikan kebebasan untuk mendakwahkan agamanya dibanding Quraisy. Pilihan jatuh pada Taif, kota yang dipimpin suku Taif dan berjarak 65 km ke arah tenggara kota Mekah. Nabi pun pergi ke Taif dan bertemu dengan 3 bersaudara yang memimpin suku tersebut. Dengan tegas mereka menolak permintaan Nabi untuk masuk Islam dan menolak memberikan perlindungan dalam bentuk apapun. Yang lebih menyedihkan, saat berjalan keluar dari kota dan kembali ke Mekah, sekelompok orang Taif berkumpul untuk menghina dan melemparinya dengan batu. Nabi berdarah saat akhirnya bisa meninggalkan kota itu. Tradisi Islam meyakini, setelah peristiwa itu, Nabi didatangi malaikat Jibril yang menanyakan apakah Nabi ingin ia menghancurkan kota Taif dengan 2 gunung sebagai hukuman atas perlakuan mereka terhadap utusan Allah. Nabi menolak dengan mendoakan semoga salah satu keturunan mereka suatu hari menjadi penganut Islam. Kejadian ini akan berperan besar dalam hubungan spiritual antara Muslim India dan Nabi pada abad berikutnya. Setelah kehilangan dukungan keluarga, ditolak suku tetangga, dan melihat pengikutnya dianiaya karena keimanan mereka, Nabi menyadari perlunya perubahan radikal agar Islam dapat bertahan. Peluang perubahan semacam itu datang dari kota Oasis, berjarak 300 km di utara Mekah, yaitu Yasrib. 2 suku utama Yasrib, Aus dan Khazraj, terlibat dalam perebutan kekuasaan yang mematikan pada 600-an Masehi. Yang membuat masalah jauh lebih menjengkelkan, suku Yahudi juga tinggal di Yasrib dan mengalami kesulitan hidup bersama dengan suku Arab lokal. Reputasi Nabi sebagai orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan telah terkenal di Yasrib. Dan pada tahun 620, beberapa orang terhormat dari Yasrib pergi ke Mekah untuk menawarkan emigrasi ke Yasrib guna menjadi pemimpin dan penengah dalam perselisihan mereka. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut dan mendorong pengikutnya di Mekah untuk melakukan perjalanan bersama ke Yasrib, tempat tak ada penindasan Quraisy. Nabi sendiri menjadi salah satu orang terakhir yang meninggalkan Mekah pada 622 saat melakukan perjalanan bersama teman dekatnya, Abu Bakar. Mereka berhasil menghindari rencana Quraisy untuk membunuhnya sebelum meninggalkan Mekah. Di Yasrib, yang kemudian bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar, secara resmi dikenal sebagai kota Madinah, Nabi Muhammad akan mendapatkan
Keamanan dan kebebasan menyebarkan Islam jauh dari penindasan Quraisy.